hormati Ketua Pelaksana Bekasi Gelombang 5 Universitas Bengkulu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sandi Ardianto, peserta 23 asal instansi Universitas Hasan Bengkulu. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan hasil micro teaching secara daring melalui aplikasi Zoom yang melibatkan mahasiswa saya di semester 5, khusus pada mata kuliah ilmu perundang-undangan pada materi ketiga dengan materi lembaga yang berwenang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan capaian daripada mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan serta menerangkan mengenai lembaga yang berwenang dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, capaian mata kuliah pada prodi yang diharapkan itu mahasiswa itu mampu untuk merancang dan menciptakan peraturan perundang-undangan serta naskah akademik ke depannya, sehingga mahasiswa dapat menjalankan daripada apa yang diminta daripada CPMK Prodi dan CPMK daripada mata kuliah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil daripada micro teaching melalui Zoom meeting ataupun daring dengan mahasiswa Universitas Hasan Prodi Hukum di semester 5. Silakan menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pertemuan ketiga ini pada mata kuliah ilmu perundang-undangan. Pada materi yang ketiga ini saya akan membahas terkait lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan share screen dulu ya. Nah, ini pada pertemuan pertama udah saya sampaikan bahwasanya CPMK di dalam mata kuliah ini capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada pertemuan ketiga ini yaitu mahasiswa itu mampu untuk menerangkan dan menjelaskan mengenai lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, pada CPMK nanti yang untuk prodi diharapkan mampu ya mengembangkan pemikiran saudara serta merancang serta menciptakan produk hukum seperti naskah akademik dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang diharapkan oleh mahasiswa nantinya selesai daripada perkuliahan ilmu perundang-undangan ini. Nah, baik, kita masuk saja ke materi. Nah, kita masuk kepada materi ilmu perundang-undangan dengan materi judul lembaga yang berwenang membentuk serta membuat atau yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya negara kita ini adalah negara hukum ya. Jadi sistem penyelenggaraan negaranya itu harus berpedoman juga dengan sistem hukum yang ada di negara kita. Nah, saya mau tanya dulu nih kepada kawan-kawan mahasiswa yang bersempatan hadir pada hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu? Boleh, silakan. Yang mau menjawab boleh. Yongki? Yongki, silakan. Saudara Yongki atau ini Tegar? Iya, Pak. Ya, boleh Yongki. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu, Yongki? Izin ya Pak, sebenarnya menurut yang diketahui bahwa peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, gunanya adalah untuk menentukan keadaan sosial di masyarakat. Jadi
intinya pada dasarnya perundang-undangan adalah sistem peraturan yang dibuat dengan sedemikian rupa oleh pemerintah untuk menjaga kenyamanan dalam bersosialisasi di antara masyarakat. Mungkin itu, Pak. Bagus ya. Ada yang lain? Selain Yongki? Aprizal? Boleh, silakan Aprizal. Baik. Saya, Pak, ya? Ya, boleh. Yang lain boleh di-raise saja ya, atau angkat tangan ya, untuk menjawab ini ya, pertanyaan dari saya ya. Nanti baru kita akan masuk, siapa sih sebenarnya yang bentuk ataupun lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, boleh, silakan Aprizal. Peraturan perundang-undang ini yang memuat, yang tertulis, yang mengatur tentang norma-norma hukum, yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh pejabat negara yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara. Oke. Ya, cukup. Oke ya, bagus ya. Selain Aprizal dan Yongki tadi, boleh ada yang lain? Silakan yang mau menjawab nggak apa-apa ya. Boleh ya. Kita lanjut aja dulu sebelum yang lain bisa merespon. Jadi ada dua konsep nanti yang akan saya bahas di sini terkait siapa sih sebenarnya yang bisa membentuk peraturan perundang-undangan ini ataupun yang berwenang ya. Tadi dari pertanyaan tadi sudah benar ya, bahwasanya ada lembaga yang berwenang nih, ada putusan ataupun yang dibuat secara tertulis. Nah, di negara Indonesia ini ada dua karakteristik, bahwasanya dalam peraturan itu ada biasanya orang menyebut ada peraturan yang tertulis dan ada peraturan yang tidak tertulis, atau hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Namun dalam kenyataannya bahwasanya hukum itu harus tertulis. Nah, dan hukum itu juga harus dibuat oleh lembaga yang berwenang, sehingga bisa dipatuhi atau dijalankan oleh masyarakat. Oke ya. Nah, nanti saya ambil dulu dua konsep teori ini. Yang pertama dari Bagirmanan dan Kuntana, dan yang kedua dari Hamidi dan S. Atamimi. Nah, nanti dari dua konsep ini baru kita akan kembangkan sebenarnya lembaga yang berwenang itu siapa. Oke. Jadi di sini ada dua, sorry ya, saya ini lagi ya, tadi ke-cut ya. Nah, ada dua konsep ini. Apa sih yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Dari Bagirmanan dan Kuntana, di sini sudah dijelaskan bahwasanya menurut mereka itu putusan yang tertulis nih, peraturan perundang-undangan itu yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam fungsi legislatif dengan tata cara yang berlaku. Nah, itu menurut Bagirmanan. Terus menurut Hamidi apa? Peraturan perundang-undangan itu. Peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan negara yang ada di tingkat pusat ataupun yang ada di tingkat daerah. Nah, dibentuknya berdasarkan kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Nah, ini dua konsep yang sama, sebenarnya sama, akan tapi nanti untuk menjalankan itu yang berbeda. Ya, kedepannya itu pasti berbeda. Mengapa berbeda? Nanti kita bahas dulu nih. Bahas satu-satu ya. Kita bahas tentang Bagirmanan dulu. Pendapat dari Bagirmanan. Bahwasanya dalam konsep Bagirmanan, nah peraturan perundang-undangan itu berdasarkan fungsinya ada dua kelompok. Yang pertama berdasarkan ketatanegaraan, kelompok ketatanegaraan. Yang kedua tidak ketatanegaraan atau bersifat administratif. Nah, saya bahas dulu yang tidak ketatanegaraan. Bahwasanya yang ketidak tatanegaraan ini bahwasanya badan penunjang yang ada di sistem penyelenggaraan negara. Nah, dia hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dia menjalankan itu saja. Nah, dan tidak membuat peraturan perundang-undangan. Nah, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini adalah ketatanegaraan. Dalam konsep Trias Politika yang dibuat oleh John Locke dan dikembangkan ya oleh siapa? Ada yang tahu? Siapa yang mengembangkan teori Trias Politika ini selain John Locke? Nih, Fikri.
Ayo, siapa ya? Siapa nih, Pika? Ada yang tahu? Siapa nih yang mengembangkan teori trias politika? Belum ada yang tahu ya. Jadi yang mengembangkan teori trias politika adalah Montesquieu. Nah, ini ada 3 nih. Ada 3 kekuasaan menurut teori pengembangan dari Montesquieu tentang trias politika. Yang pertama yaitu adalah eksekutif. Yang kedua adalah legislatif. Dan yang ketiga ada yudikatif. Nah, dari ketiga kekuasaan ini, menurut daripada Bagirmanan, fungsi yang menjalankan ataupun yang membuatkan peraturan perundang-undangan itu adalah fungsi legislatif. Jadi fungsi legislatif inilah yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Ya, nah saya mau tanya dulu nih pada teman-teman. Jadi fungsi eksekutif ini sebagai apa nih? Kekuasaan eksekutif nih. Ayo, Redo, silakan, Redo. Menjalankan perundang-undangan. Oke, betul. Menjalankan perundang-undangan. Nah, ini yang ada yang ketiga nih, fungsi yudikatif. Yudikatif mengawas perundang-undangan. Wah, betul. Bagus ya, Redo bagus ya. Nah, jadi dalam konsep trias politika yang dikembangkan oleh Bagirmanan ataupun di Montesquieu, ada 2. Yang pertama ada pemisahan kekuasaan dan ada pembagian kekuasaan dalam sistem penyelenggaraan. Dalam konsep trias politika yang dikembangkan oleh Bagirmanan, bahwasanya yang dijelaskan tadi, pihak eksekutif ini hanya menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, fungsi legislatif yaitu tadi yang membentuk peraturan perundang-undangan dan yudikatif yang mengontrol ataupun yang mengawasi peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dari konsep Bagirmanan tadi, siapa yang berwenang? Yaitu fungsi legislatif. Namun pada kenyataannya, kita melihat apakah dari trias politika, dari prinsip pemisahan kekuasaan ini bisa dijalankan di Indonesia. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau dari segi konsep dan pengertian peraturan perundang-undangan tadi, bisa saja. Namun di Indonesia apakah bisa itu dijalankan? Saya mau tanya dulu. Bisa nggak? Yonggi, atau Dewi, silakan. Bisa nggak pemisahan kekuasaan itu dijalankan dalam sistem penyelenggaraan Indonesia? Oke, lanjut ya. Jawabannya bisa saja. Akan tetapi sistem pemisahan kekuasaan itu akan bersifat kaku. Yang menjadi gambarannya sekarang bahwasanya apakah mungkin fungsi legislatif itu bisa membuat seluruh aturan dan kewenangan yang akan dijalankan oleh 2 lembaga tadi. 2 lembaga ini banyak yang menaunginya. Seperti pihak eksekutif dipimpin oleh presiden dan lembaga-lembaga di bawah presiden. Begitu juga dengan yudikatif, ada 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Akan membawai lagi di bagian badan-badannya. Apakah mungkin fungsi legislatif akan membuat seluruh aturan itu? Pada kenyataannya mustahil. Nah, maka konsep trias politika yang sebenarnya dijalankan adalah konsep pembagian kekuasaan. Nah, jadi dari konsep trias politika yang dikembangkan dari Montesquieu, ada 2. Yang pertama adalah pemisahan kekuasaan, dan yang kedua ada pembagian kekuasaan. Nah, yang dimana pembagian kekuasaan ini adanya pelimpahan kewenangan nanti dari pihak legislatif selaku yang mewenang penuh untuk menjalankan ataupun membuat peraturan perundang-undangan. Sehingga nanti kita sudah ketahui ya bahwa pihak eksekutif ini hanya menjalankan fungsinya, menjalankan peraturan perundang-undangan, legislatif membentuk, dan yudikatif mengontrolling. Nah, dalam sistem pembagian kekuasaan itu akan terjadi pelimpahan kewenangan. Nah, pelimpahan kewenangannya berdasarkan atribusi, berdasarkan delegasi. Ada yang tahu nggak apa yang maksud dengan atribusi ini? Atribusi dulu ya, nanti kita baru masukkan atribusi dalam kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan atribusi? Belum ada? Pemberian wewenang. Iya, atribusi pemberian wewenang, betul ya. Nah, jadi atribusi ini adalah pemberian wewenang kepada badan atau lembaga negara berdasarkan pembentuk undang-undang dasar, dari undang-undang dasar ya, dan
dari pembentuk undang-undang. Nah, jadi dari sumber kewenangan pembentukan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan ini bahwasanya ada yang diberikan secara atribusi. Nanti kita lihat. Dan juga yang diberikan oleh delegasi. Kalau delegasi ini apa? Dia termasuk juga pelimpahan kewenangan. Cuman dari apa nih delegasi ini? Pelimpahan wewenang, Pak. Ya, ini pelimpahan kewenangan ya, betul ya. Jadi delegasi ini adalah pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan yang secara langsung itu diberikan oleh badan yang memberi, ya, yang diberikan kepada badan dan diterima oleh badan juga ataupun lembaga negara berdasarkan pemberian ataupun pelimpahan kewenangan dari badan tersebut. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah yang menerima kewenangan itu sendiri. Ya, nah baru kita masuk nih pada hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada 7 peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan presiden, keenam peraturan pemerintahan daerah provinsi, dan yang terakhir kabupaten kota. Nah, saya langsung saja. Jadi lembaga negara yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam konsep atribusi atau pemberian secara atribusi ada 3 lembaga yang berwenang. Yang pertama adalah MPR. Ya. Nah, jadi MPR ini yang menetapkan undang-undang dasar. Ya. Tapi MPR pada kenyataannya pada sekarang ini tidak boleh lagi ya, tidak boleh lagi untuk membuat undang-undang dasar. Akan tapi boleh mengamandemen berdasarkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, yang kedua adalah Presiden dan DPR. Nah, Presiden dan DPR dalam membentuk undang-undang. Ya. Ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 junto 20 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus yang ketiga adalah Presiden. Presiden dalam membentuk peraturan pemerintah dan membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini akan menjadi tugas juga kalian, tugas mandiri yang harus diselesaikan juga pada hari ini dan bisa secara langsung kalian analisis berdasarkan pemikiran kalian dan pengetahuan kalian terlebih dahulu. Boleh searching juga boleh, silakan ya, menggunakan apapun juga boleh. Nah, ini menjadi pertanyaan yang harus kalian jawab. Sekarang saya mau tanya, apakah DPR dalam hal ini bersama dengan Presiden bisa membentuk peraturan perundang-undangan ya? Itu idealnya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah DPR itu bisa sendiri tanpa persetujuan Presiden membuat undang-undang? Silakan kalian analisis. Boleh nggak DPR itu mengesahkan undang-undang tanpa persetujuan Presiden? Silakan. Ini akan menjadi poin tugas dan akan penambahan penilaian buat kalian nanti. Silakan. Ada yang bisa masing-masing ya. Ini tugas individual yang harus kalian selesaikan pada hari ini. Silakan. Ada? Ada yang bisa? Oke. Silakan nanti tugasnya di kalian kumpul aja. Minggu depan kalian bawa dan kalian presentasikan. Ini tugas individu ya. Nah, ingat ya tugasnya, apakah DPR itu mampu membuat ataupun mengesahkan undang-undang itu sendiri. Silakan kalian kerjakan. Nah, ini Presiden tadi, Presiden sudah ya saya jelaskan. Kita lanjut ke pemerintahan daerah. Nah, dalam membentuk peraturan daerah. Nah, dalam pemerintahan daerah ini ada 2. Yang pertama ada pemerintahan daerah provinsi dan ada pemerintahan daerah kabupaten, kota. Nah, dalam hal ini pemerintahan daerah pemerintahan daerah provinsi itu dinaungi oleh gubernur dan DPRD provinsi. Sedangkan yang kota ataupun kabupaten itu bupati wali kota bersama dengan DPRD kabupaten kota. Saya lanjut.
Nah, selain daripada atribusi dari Undang-Undang Dasar, ada juga atribusi dari undang-undang, pembentuk daripada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang pertama yaitu ketetapan MPR, yang kedua adalah peraturan Presiden. Nah, ini akan menjadi tugas kelompok kalian. Silakan kalian catat. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan terkait dengan tugas yang kedua, yaitu kenapa ketetapan MPR itu masih eksis dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, silakan kalian analisis berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan MPR pada kenyataannya sekarang ini tidak boleh lagi menetapkan ataupun mengesahkan dan membuat peraturan MPR. Oke ya, jelas ya tugasnya ya? Paham ya? Ini tugas kelompok, silakan bikin kelompoknya sendiri. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nanti kalian buat presentasi menggunakan PowerPoint atau metode pembelajaran yang lain. Nah, nanti nilainya berdasarkan kelompok, berdasarkan presentasi individu kalian nantinya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, ini ada lembaga-lembaga lain selain yang saya sebutkan tadi yang juga bisa membuat peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Mahkamah Agung, ada Badan Pemeriksaan Keuangan, ada Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan atau Komisi setingkat yang dibentuk oleh undang-undang serta kepala desa. Ya. Nah, itu ya. Oke. Ini cukup. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan, boleh. Waktu kita ada kurang lebih 2 menit. Ada? Boleh? Silakan. Yongki? Belum, Pak. Belum. Terkait tugas, apakah sudah mengerti apa yang saya minta tadi? Saya rasa mengerti, Pak, itu tugasnya. Yang lain, selain Yongki? Paham ya? Nah, jadi saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan nanti untuk minggu depan kalian kumpulkan tugasnya secara individu dan ada yang kelompok. Itu akan menjadi bahan penilaian juga di dalam pembelajaran kita ini, sehingga nilai kalian juga akan lebih baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Dan kurang saya mohon maaf apabila nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh dilanjutkan di WA ataupun pertemuan selanjutnya juga boleh, untuk kita menyelesaikan materi ini dengan baik ya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan melalui Zoom meeting tadi. Semoga micro teaching ataupun presentasi dengan semester 5 ini dapat dinikmati dengan baik dan dapat mahasiswa juga dapat mampu menyerap materi yang apa yang saya sampaikan tadi. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh instruktur pekerti di gelombang 5 Universitas Bengkulu yang telah mengajarkan kami tentang keterampilan dasar interaksional dalam pembelajaran ataupun media pembelajaran ini sangat baik buat kami, bagi dosen-dosen khususnya di dosen Universitas Hasan Bengkulu. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia beserta host ataupun beserta moderator yang telah menjalankan berapa hari ini, selama 7 hari full kita melaksanakan kegiatan pekerti ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pembelajaran yang saya dapatkan ini dapat saya jalankan di instansi saya, yaitu Universitas Hasan Bengkulu. Mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan yang telah saya buat selama mengikuti pembelajaran di pekerti ini. Dan pada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.